Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman guru sekaligus. Alhamdulillah pada hari ini, tepatnya hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020, kita bisa mengikuti diseminasi dari saudara kita yaitu Ibu Dwi Ita Agustina, SPD. Beliau adalah guru kimia SMA Negeri 1 Cikumpring. Kali ini diseminasi beliau yaitu berkaitan dengan program di Damba P4TK IPA yang berjudul mengenai misi ruang angkasa. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita perkenankan Bu Dwita Agustina untuk memaparkan diseminasinya. Silakan Bu Dwita Agustina. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru IPA di Lamongan. Pada kesempatan kali ini saya akan mendiseminasikan program di Damba P4TK IPA untuk kelas misi ruang angkasa. Sebelumnya akan saya perkenalkan dulu. Apa itu Damba ya? Apa itu Damba? Damba adalah kepanjangan atau singkatan dari Diklat Daring Masif dan Terbuka P4TK IPA. Jadi ini program dari P4TK IPA. Nah, untuk masuk di Damba, Bapak Ibu bisa membuat akun ya dengan masuk melalui https didamba p4tkipa.net. Bapak Ibu bisa membuat akun di sana, nanti bisa mengikuti diklat-diklat yang diadakan oleh Didamba. Apa saja diklatnya ya? Untuk diklat Didamba angkatan yang saya ikuti ini adalah angkatan 3 tahap 1 tanggal 15 Juni sampai 3 Juli 2020. Nah, apa saja programnya yaitu mulai dari SD, SMP, SMA hingga media dan umum itu dikhususkan untuk guru IPA baik mulai dari SD, SMP hingga SMA. Nah, sekarang kita masuk ke diseminasi kita yaitu tentang misi ruang angkasa. Karena misi ruang angkasa ada kaitannya dengan pembelajaran STEM, saya akan mendiseminasikan dulu tentang pendidikan abad 21 dan karakteristik STEM. Paradigma pendidikan nasional abad 21. Pendidikan abad 21 harus berorientasi pada ilmu pengetahuan matematik dan sains alam disertai dengan sains sosial dan kemanusiaan. Pendidikan membangun sikap keilmuan yaitu kritis, logis, analitis, kreatif, dan mampu beradaptasi. Pada setiap jenjang pendidikan perlu ditanamkan jiwa kemandirian. Nah, 4 pilar belajar di abad 21 yaitu learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Nah, ini 4 pilar pendidikan abad 21. Nah, keterampilan abad 21 ini knowledge economy, network, jaringan atau inovasi, global team, ya ini abad 21 atau tentang critical thinking, communication, kreatif, dan kolaborasi. Ini tentang abad 21. Berikutnya pembelajaran STEM. Nah, STEM ini singkatan dari Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematik. Sains itu kajian tentang fenomena alam yang melibatkan observasi dan pengukuran. Engineering pengetahuan dan keterampilan untuk mendesain dan mengkonstruksi mesin, peralatan, sistem, material, dan proses yang bermanfaat bagi manusia secara ekonomis dan ramah lingkungan. Kemudian ada teknologi inovasi-inovasi untuk memodifikasi alam agar memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Ini teknologi. Kemudian matematik, ilmu tentang pola-pola dan hubungan, dan menyediakan bahasa bagi teknologi, sains, dan engineering. Itu untuk tentang STEM ya. Saya rasa Bapak Ibu sudah pernah ini mendapatkan. Saya lanjutkan ya. Karakteristik STEM secara umum yaitu integrasi sains, teknologi, engineering, dan matematik dalam satu pengalaman belajar kontekstual dengan kehidupan nyata. Real aplikasi. Mama. Pembelajaran berbasis proyek. Kemudian ada menyiapkan siswa untuk menjadi SDM yang mampu integratif.
Kemudian mengembangkan soft skill dan keterampilan sains teknis, itu adalah pembelajaran STEM ya. Nah, ciri khas dari pembelajaran STEM yang pertama mengidentifikasi masalah, bertukar pikiran, desain, mengkonstruksi, mendesain ulang jika desainnya kurang bagus, atau langsung tes atau evaluasi dan berbagi solusi jika desain sudah memenuhi syarat atau sudah bagus ya. Jadi di berbagi solusi ini nanti ada kegiatan kolaborasi komunikasi atau mempresentasikan. Berikutnya misi ruang angkasa. Belajar topik hukum dasar kimia dengan pendekatan STEM. Nah, sebenarnya misi ruang angkasa ini kita masuk ke pendidikan hukum dasar kimia ya. Dasar teorinya, Stasiun Luar Angkasa Internasional menggunakan metode penyerapan untuk menghilangkan karbon dioksida dari udara. Penyerapan dilakukan dalam reaksi kimia menggunakan solvent yang disebut litium hidroksida. Jadi selama ini stasiun ruang angkasa untuk mendapatkan oksigen itu menggunakan solvent litium hidroksida agar mengubah CO2 menjadi O2. Tetapi di Mars kita tidak bisa dengan mudah memasok tabung LiOH. Nah, itu berarti kita membutuhkan teknologi yang mampu menghasilkan udara untuk dapat bernafas dalam jangka waktu yang lebih lama. Nah, salah satu teknik yang dipertimbangkan untuk mengubah atmosfer karbon dioksida di planet Mars tersebut adalah menggunakan kimia dan katalis. Nah, ini tenaga yang sekarang dipergunakan dan masih baru, yaitu tentang MOXIE. MOXIE merupakan sebuah instrumen kecil yang dirancang untuk mengubah atmosfer karbon dioksida Mars menjadi udara yang dapat bernafas untuk para astronot di masa depan ya. Instrumen itu akan dikirim ke planet merah di atas kapal penjelajah Mars 2020. Jadi insya Allah mungkin dalam waktu dekat ya. Nah, pembelajaran STEM pembuatan alat penangkap CO2. Kita akan merancang sistem daur ulang udara yang mampu menangkap karbon dioksida. Nah, dalam pembelajaran ini disimulasikan ya, jadi tidak asli dengan karbon dioksida. Sehingga astronot dapat bernapas dengan aman saat berada di stasiun luar angkasa internasional atau misi Mars di masa depan. Membangun dan menguji filter yang mampu menangkap karbon dioksida keluar dari atmosfer, namun udara masih dapat mengalir dengan baik. Mengevaluasi efektivitas filter yang telah didesain, menggunakan stoikiometri untuk menentukan berapa banyak filter yang dibutuhkan manusia untuk misi ruang angkasa yang berkepanjangan. Nah, model PJBL STEM. Nah, nanti kita dalam pembelajaran menggunakan model PJBL STEM ya, yang sesuai itu yang pertama refleksi, research, discovery, aplikasi, dan communication. Pada tahap refleksi, siswa dalam konteks masalah memberikan inspirasi kepada siswa agar dapat segera menyelidiki investigasi. Jadi guru memberikan motivasi pada siswa dapat berupa memutarkan video atau mungkin membawa miniatur pesawat ruang angkasa agar siswa tertarik untuk belajar ya. Tahap kedua dapat mengambil research ya. Dapat mengambil bentuk penelitian siswa, guru membimbing dalam konsep sains. Siswa memilih bacaan atau mengumpulkan informasi. Jadi dari rasa ingin tahu di tahap refleksi diharapkan siswa mencari informasi di luar tentang pesawat ruang angkasa. Tahap ketiga yaitu discovery atau penemuan yang menjembatani penelitian dan informasi yang sudah dikenal dengan langkah-langkah proyek. Siswa mulai menemukan proses pembelajaran menentukan apa yang masih belum diketahui. Nah, pada tahap discovery ini ya, nanti mulai merancang dari apa yang dipertanyakan tadi, kemudian mulai mencari tahu, menemukan sesuatu yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah dan mulai merancang. Tahap yang keempat yaitu aplikasi, dan tahap aplikasi siswa memodelkan suatu pemecahan masalah, siswa menguji model yang dirancang, kemudian hasil pengujian dapat mengulang ke langkah sebelumnya. Jika pada tahap aplikasi ini modelnya kurang berhasil, bisa diulang di tahap berikutnya mulai merancang lagi ya. Kemudian tahap terakhir jika sudah selesai mengaplikasikan yaitu mengkomunikasikan dengan mempresentasikan model dan solusi. Langkah ini untuk mengembangkan keterampilan komunikasi, kolaborasi, serta kemampuan untuk menerima dan menerapkan umpan balik yang dibangun. Nah, untuk
pembelajaran misi ruang angkasa kita ini nanti membutuhkan alat yaitu 2-3 kartu indeks, selotip, gunting, bola kapas, kertas tisu, pembersih pipa, skala, lada hitam, bubuk kakao atau partikel kecil lain, 1-2 kotak sepatu untuk kelas, pengering rambut, LKS, dan panduan instruktur. Nah, contoh gambarnya ini ya. Ini gambar contoh pesawat ruang angkasanya ya. Ini ya. Siswa mengembangkan alat untuk mendaur ulang karbon dioksida menjadi oksigen dan memungkinkan sekelompok astronot menuju ke Mars untuk bertahan hidup dalam atmosfer yang miskin oksigen ya. Jadi dengan ini alat ini dianggap nanti ini karbon dioksidanya, kemudian ya, udaranya difilter ya, difilter ini. Kemudian udara diterima, nanti terlihat dari tisunya yang tetap bergerak bahwa udaranya masih mengalir. Perangkat yang dibuat harus dapat menangkap molekul karbon dioksida yang beracun, yang disimulasikan dengan lada, bubuk coklat, atau kopi, dan sejenisnya. Jadi ditaruh sini, ini lada, bubuk coklat, dan kopi. Namun udara harus bisa tetap mengalir. Ya, ini nanti tetap di sini tetap kelihatan udara ngalir. Nah, langkah pembuatan alat yang pertama memotong lubang di salah satu ujung kotak yang memungkinkan udara mengalir dari pengering, rambut, atau kipas. Kemudian langkah yang kedua, di ujung yang berlawanan dipotong sebagai bagian yang besar dan ditempel selembar kertas tisu di atas lubang untuk menunjukkan aliran udara yang baik. Berikutnya siswa menguji filter mereka yang sudah siap dan mengurangi kebutuhan alat dan bahan. Jadi maksudnya siswa menguji filter, kalau bisa filternya tidak setebal atau bahannya itu minimalis ya, jadi tidak memperbanyak bahan. Nah, pembuatan KT filter. Nah, ini nanti pada saat pembuatan siswa ditantang untuk menggunakan bahan yang tersedia. Ya, kalau kita sudah sediakan ya, dapat ditantang dengan bahan yang tersedia. Ini pun boleh dimodifikasi Bapak Ibu guru, mungkin dengan siswa disuruh mencari sendiri bahan-bahannya dari rumah juga boleh ya ini ya. Kemudian setiap kelompok diberikan daftar alat bahan yang tersedia untuk membuat KT filter mereka. Kartu indeks atau pembersih pipa digunakan untuk membangun parameter atau menguatkan filter, sedangkan bahan lain digunakan untuk menangkap kontaminan kimia. Siswa menggambar desain sebelum mulai membuat konstruksi. Semua kelompok menimbang dan mencatat berat cartridge sebelum dicobakan dan sesudah dicobakan. Jadi syaratnya filter harus pas berdiri di kotak sepatu, tidak boleh sepenuhnya menghalangi aliran udara, harus dibangun hanya dengan bahan yang disediakan dan dapat diuji beberapa kali sebelum implementasi akhir. Jadi filternya benar-benar dapat diuji ya. Nah, nanti setelah pekerjaannya selesai, siswa dapat mendiskusikan bagaimana kinerja filter, diskusikan berapa kelompok yang rancangan alatnya bekerja dengan baik, berapa banyak karbon dioksida yang ditangkap untuk didaur ulang, dan seberapa baik mereka mempertahankan aliran udara. Apa yang dilakukan kelompok untuk membuat filter yang efektif, perubahan apa yang dilakukan, nah itu yang didiskusikan. Bagaimana teknik penyaringan fisik ini berbeda dari teknik penyaringan kimia yang digunakan di ruang angkasa. Ya. Ini nanti siswa bisa berdiskusi meskipun hanya simulasi. Ya. Dan sudah itu saja untuk diseminasi kali ini. Nanti Bapak Ibu bisa memodifikasi alatnya atau cara pembelajarannya ya. Salam IPA ini sebelum memulai kita salam IPA yaitu integritas, peduli, dan amanah. Materi ini saya ambil dari materi di kelas STEM P4 IPA Bandung, juga unit misi luar angkasa, pembelajaran topik hukum dasar kimia dengan pendekatan STEM. Nah, ini sedikit kata ya, ambillah pelajaran dari apapun meskipun itu kecil. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Saya kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwita Agustina. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin menanyakan. Saya berikan kesempatan. Tidak ada. Terima kasih Bapak Ibu yang telah berkenan untuk mengikuti kegiatan diseminasi dari Ibu Dwita Agustina. Semoga pemaparan diseminasi dari Bu Dwita Agustina sangat bermanfaat bagi kita semua. Saya kira cukup. Saya mohon
Maaf apabila ada beberapa kekeliruan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.